Shalom. Apa kabarnya adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Senang sekali rasanya Ibu bisa ketemu kalian lagi di cerita Alkitab Anak pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, Ibu hari ini nggak sendirian loh. Hari ini Ibu akan ditemani oleh salah satu adik kita di kelas balita. Ya, sini. Nah, namanya siapa? Nathan ini salah satu teman kalian di kelas balita. Nathan, udah lama ya kita nggak sekolah minggu di GKJ Bambu Kuning? Iya, Nathan kangen nggak sama teman-temannya? Iya. Siapa aja teman-temannya? Coba disebutin. Kasih. Kinan. Michelle. Chelsea. Cio. Joshua. Siapa lagi yang kakak-kakaknya? Coba Nathan yang masih ingat. Kakak Kinan, kakak Jessica, terus kakak Kim, kakak Jessie. Iya, wah udah lama ya kita nggak ketemu. Dan semoga sebentar lagi kita bisa ketemu. Nah, Nathan hari ini mau dengerin ibu cerita nggak? Iya. Cerita Alkitab Anak. Iya, yuk ajak teman-temannya yuk. Yuk teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab Anak, kita bersama-sama untuk berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi yang cerah yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan cerita Alkitab Anak. Kiranya apa yang akan disampaikan firman-Mu nanti bisa menjadi pedoman dan panduan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami juga untuk mendengarkannya dengan baik, agar kami bisa duduk manis dan mau mendengarkan dari awal hingga akhir. Lindungi kami juga Tuhan, dan berkati orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, yang menemani kami untuk mendengarkan cerita Alkitab Anak. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab Anak, kita akan menyanyikan satu lagu buah pujian dengan judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah adik-adik semua, ayo kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan bersama sambil menggerakkan badan kita. Oke? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah,
membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu buah lagu dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami untuk mendengarkan cerita Alkitab anak ini. Sebentar Tuhan, kami akan membaca Alkitab, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga apa firman yang akan disampaikan bisa menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, bisa menjadi pembimbing kami agar kami bisa hidup lebih baik lagi. Berkati kami ya Tuhan dan lindungi hingga akhir cerita Alkitab anak ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan membaca firman Tuhan. Kita siapkan Alkitabnya dan kita akan membacanya dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ibu ulangi ya. Dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ibu akan membacakannya untuk kalian semua. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, yuk kita baca bersama-sama di rumah. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepada rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dengan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu
yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu.
Nah, gimana video yang barusan Ibu putar? Senang kan adik-adik? Nah, tadi kan videonya bercerita tentang Bapak Yairus yang mencari pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Apa aja yang bisa kita ambil dari video tersebut? Yang pertama, bahwa kita bisa lihat betapa kasih orang tua ke anak, yaitu Bapak Yairus ke anaknya itu sangat besar. Dia sangat menyayangi anaknya. Dia berusaha agar anaknya cepat sembuh, karena Bapak Yairus sangat sedih kalau anaknya sakit. Begitupun dengan orang tua kita. Adik-adik di rumah pasti tahu kan kalau orang tua kalian tuh sangat menyayangi kalian. Maka dari itu adik-adik harus juga menyayangi kembali orang tua. Bisa dengan menaati orang tua, tidak marah-marah, mau membantu orang tua, dan yang pasti dengan sekolah yang rajin. Hal-hal seperti itu bisa menyenangkan hati orang tua. Dan yang kedua yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah bahwa iman percaya Bapak Yairus itu sangat besar. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolongnya, Tuhan Yesus akan menyembuhkan anaknya. Dan itu benar. Tuhan Yesus datang kepada anak yang sakit itu dan membangunkannya, membangkitkannya kembali, meskipun orang-orang di sana berkata bahwa anak Bapak Yairus sudah meninggal, tapi Tuhan Yesus itu mampu membangkitkannya lagi. Maka dari itu kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Kita yakin bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu tidak ada yang mustahil. Kita harus menyerahkan segala kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh melihat video mengenai Bapak Yairus yang sangat sayang sekali kepada anaknya yang sedang sakit dan mempercayakan kesembuhannya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Semoga kelak kami bisa seperti Bapak Yairus, memiliki iman percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mampu melakukan segala sesuatu meskipun itu terlihat mustahil. Semoga kami juga bisa mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala kehidupan kami. Tuhan, kami akan tutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, cerita Alkitab anak hari ini telah usai. Tapi sebelum usai, kita akan nyanyikan satu buah lagu lagi ya. Yuk kita bangkit berdiri. Adik-adik,
cerita Alkitab anak hari ini telah selesai. Sebelum kita kembali dalam kegiatan kita sehari-hari, kita akan tutup dengan doa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita Alkitab anak. Terima kasih atas firman-Mu yang sangat indah. Berkati dan lindungi orang tua kami, kakak, adik, kakek, nenek, juga guru-guru kami di sekolah, teman-teman, Bapak Pendeta, dan guru Bapak Ibu. Berkati juga sekolah kami yang saat ini masih menjalani sekolah jarak jauh. Jauhkan kami segala macam penyakit, terkhusus virus corona. Lindungi kami selalu, ya Tuhan. Amin.